Selamat datang di webinar Student Ambassador BISA AI 2021. Perkenalkan, saya Adistinita Safira Husna sebagai Student Ambassador dan juga dari Telkom University. Sebagai moderator pada sore hari ini. Kemudian pada sore hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik bersama Kak Jonathan Sihaloho dari Student Ambassador BISA AI dan juga mahasiswa Universitas Negeri Medan. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat menarik, yaitu membuat landing page menggunakan Google Site. Untuk Kak Jonathan, mungkin bisa dimulai, Kak. Saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak Safira. Oke, sesuai yang sudah disampaikan moderator tadi, kita akan coba membuat landing page menggunakan Google Site. Nah, Google Site ini sendiri merupakan salah satu layanan dari Google yang bisa kita gunakan untuk membuat halaman web untuk profil pribadi ataupun untuk kelompok gitu atau perusahaan yang kita buat. Nah, di sini aku nggak punya file presentasi. Di sini kita akan langsung praktek. Bentar aku share screen sebentar. Oke, untuk memulainya, hal pertama lakukan ada di Google. Jadi teman-teman harus Google lebih dahulu di akun Google Drive. Nah, di sini kita ketik aja Google. Kemudian masuk ke akun teman-teman semua. Nah, setelah login ke akun Google Drive, teman-teman klik aja tanda plus atau ke kanan atas. Kemudian klik lainnya. Nah, di sini ada pilihan Google Site. Teman-teman tinggal klik aja. Tampilan berandanya akan seperti Nah, tampilan berandanya akan seperti ini. Nah, di Google Site ini sendiri kita tinggal memilih template-template aja untuk membuat websitenya, karena mereka sudah menyediakan berbagai template yang bisa kita gunakan, mulai dari teks, gambar, link, bahkan video YouTube bisa kita masukkan nanti ke dalam webnya. Nah, untuk yang pertama yang harus kita lakukan, yang pasti kita harus tahu dulu judul website yang akan kita buat. Nah, sebagai contoh di sini kita akan membuat sebuah landing page untuk usaha penjualan buah-buahan. Di sini kita buat aja, misal contoh namanya gudang buah. Kemudian kita mengedit banner yang ada di sini, headernya, foto headernya. Kita tinggal sesuaikan aja sesuai kebutuhan, bisa hanya sampul kecil seperti ini, atau bisa kita gunakan sampul besar. Nah, di sini kita akan coba menggunakan spanduk besar aja. Nah, kemudian di sini kita bisa gunakan kata-kata atau copywriting yang sesuai dengan produk kita. Nah, kita contohkan aja.
Di sini kita bisa atur ukuran fontnya di sini. Nah, kemudian menentukan jenis font yang akan kita gunakan. Tinggal kita atur aja. Terus kita juga bisa mengubah ataupun kita klik yang ini ubah gambar. Nah, kita bisa upload langsung dari penyimpanan kita di laptop ataupun bisa menggunakan gambar yang ada di Google. Coba ambil salah satu dari Google foto headernya. Nah, contohnya kita menggunakan foto yang ini. Kemudian kita tinggal klik pilih. Nah, maka foto headernya akan berubah. Kemudian setelah bagian header selesai, kita coba untuk menambahkan beberapa bagian di bodinya. Seperti biasa, mungkin kita menggunakan template tampilan produk yang kita jual di toko ini. Semisal kita menjual 3 produk. Nah, di sini kita bisa mengupload foto produk yang mau kita buat. Kemudian informasi produk, harga atau semacamnya. Nah, di sini nanti kita akan coba membuat foto produk, kemudian nama produknya, kemudian informasi harga, kemudian tombol untuk langsung mengorder produk tersebut. Nah, pertama kita upload dulu foto produknya. Di sini kita pilih gambar dari Google. Nah, kita produk pertama kita jual apel. Kita klik aja, kemudian klik sisipkan. Maka fotonya akan otomatis upload. Dan kita beri informasi produknya. Kemudian di sini ada, kita juga bisa menambahkan informasinya seperti harga. Contohkan 10.000. Nah, sampai di sini udah selesai. Kemudian kita coba membuatkan tombol pemesanan. Nah, di sini kita bisa menggunakan template yang ini, yang tombol. Kemudian kita klik aja. Dan namanya kita buat pesan sekarang. Kemudian tautan ini berisi tautan kemana akan dialihkan ketika kita mengklik tombol tautan nanti. Nah, kalau semisal kita mau buat ke grup WA, kita langsung chat ke WA, teman-teman nanti tinggal bisa salin nanti link WA tujuannya. Nah, di sini kita coba ambil, kita buat asal-asal aja dulu. Nah, kita coba asal-asal. Nah, ini sebagai contoh aja, nanti teman-teman bisa gunakan sesuai kebutuhan. Nah, kemudian jika sudah selesai, kemudian tinggal klik sisipkan. Karena ini tulisannya nggak nampak. Oke, jika sudah seperti ini, kita tinggal kopikan aja menjadi 3 bagian karena ini nanti ada 3. Nah, kemudian kita tinggal, nah, ketika nanti ini diklik, maka dia akan mengambil kita buat tadi. Nah, untuk 2 produk yang lain kita tinggal lakukan hal yang sama seperti di awal tadi. Kita pilih gambar dari Google atau dari penyimpanan teman-teman semua. Kemudian kita sisipkan, tambahkan informasi produk.
kemudian buat harganya. Kemudian kita tambahkan satu lagi. Kita tentukan ini. Oke, kemudian klik sisipkan, kemudian informasi produk lagi. Nah, jika sudah selesai, kita masukkan tombol pemesanan seperti di awal tadi. Kita tinggal arahkan aja, kita pindahkan. Nah, maka halaman bodinya udah selesai sebagian. Kemudian yang sering dibuat juga pada website yaitu bagian testimoni yang biasanya berisikan testimoni yang diberikan oleh para pelanggan. Nah, di sini kita akan buat testimoni. Pertama kita buat kotak teks untuk membuat tulisan testimoninya. Kemudian kita buat rata tengah. Nah, kalau sudah, di sini kita akan coba buat testimoninya slider gitu. Nah, di sini kita buat carousel gambar. Nah, teman-teman bisa upload foto yang akan kita buat. Nah, di sini saya coba ambil gambar yang sudah saya siapkan. Gambar yang diupload minimal 2 foto, bisa lebih sesuai kebutuhan kita. Nah, jika sudah selesai, kemudian teman-teman tinggal sisipkan aja. Kemudian kita tinggal mengedit posisi. Nah, kita taruh di tengah. Oke, jika sudah selesai, kemudian elemen terakhir yang harus kita buat yaitu footer. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja yang tambahkan footer. Nah, di sini kita akan coba buat dia di footernya foto kita menjual beban ini, foto warung kita. Kemudian di sini kita pilih gambar, kita gunakan foto dari Google. Oke, semisal kita akan menggunakan foto yang ini. Kemudian kita klik sisipkan. Kemudian di sini kita buat nama toko kita. Kemudian informasi pendukung seperti alamat toko, kemudian nomor HP, atau kontak yang bisa dihubungi, kemudian email, ataupun marketplace, tempat teman-teman menjual banyak. Nah, kalau sudah, kita bisa ubah temanya. Nah, maka website yang kita landing page yang kita buat sudah selesai. Nah, kita bisa pratinjau web yang kita buat dengan mengklik ini yang tombol pratinjau. Di sini bisa dari desktop. Ini ya tampilan web kita nanti jika ditampilkan di desktop. Header-nya udah ada, kemudian informasi barangnya. Ketika kita klik pesan, maka dia akan menuju ke link yang kita buat tadi. Nah, kemudian testimoni. Di sini berisi testimoni, kita bisa bersifat slider. Kemudian footer dari webnya. Tampilan tablet juga akan seperti ini. Tidak jauh beda dari tampilan website. Kemudian versi mobile-nya akan seperti ini. Nah, kita
Kemudian kita juga bisa membuat navigasi bar atau daftar isi. Di sini kita buat, misal di sini tadi kita buat informasi produk, kita tambahkan teks. Oke, informasi produk yang ada di toko kita, kemudian testimoni. Nah, kita bisa membuat navigasi bar menggunakan template yang ini, daftar isi. Daftar isi yang ada. Oh, bukan di sini dulu. Oke, maaf, mungkin sebentar. Oke, mungkin sampai di sini aja web yang kita buat. Nah, untuk mempublikasikannya, teman-teman tinggal klik aja yang publikasikan. Kemudian alamat webnya teman-teman sesuaikan aja. Di sini kita buat gudang buah. Kemudian kita klik publikasikan. Nah, kemudian untuk mendapatkan link dari website kita ini yang mungkin nanti bisa kita buat di bagian deskripsi produk kita agar mungkin calon pelanggan bisa melihat detail produk kita, teman-teman tinggal klik aja ini salin site link. Kemudian tinggal teman-teman simpan aja. Sebagai contoh kita coba. Atau teman-teman bisa coba juga. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Sudah lengkap dan detail. Nah, jika teman-teman semisal ada fitur yang ingin ditambahkan, teman-teman juga bisa mengeditnya kembali. Misal di sini kita akan menambahkan diskon, teman-teman bisa membuatnya lagi, mengupdate-nya. Contohnya kita di sini diskon produk. Nah, di sini kita misal membuat diskon 2 produk. Kita ulangi kayak seperti yang tadi. Semangga lagi.
misal teman-teman ingin menambahkan fitur ini. Nah, ini teman-teman bisa mengupdate hasil editan yang kita buat dengan klik kembali publikasikan. Nah, di sini akan ada setelah kita edit tadi. Nah, ini tampilan web kita yang sekarang, dan ini yang barusan kita edit. Ada tambahan di diskon produk, kemudian kita klik publikasikan. Nah, kita tinggal di bagian ini. Sebentar, mungkin masih loading. Nah, diskon produk tadi yang kita udah edit di bagian sini udah ditampilkan di bagian publiknya. Nah, mungkin segitu aja teman-teman untuk sharing-sharing kita sore ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak untuk Kak Jonathan. Mungkin teman-teman dari materi yang sudah dipaparkan tadi ada pertanyaan, bisa langsung bertanya di kolom chat ya teman-teman. Dan juga aku mau ngingetin untuk presensi hari ini. Ada di kolom chat ya teman-teman, bisa langsung presensi. Kemudian kalau mau bertanya bisa disilahkan teman-teman. Bisa langsung raise hand atau bertanya di kolom chat. Oke, mungkin dari teman-teman belum ada pertanyaan ya. Mungkin aku deh Kak yang mau nanya. Landing page itu sebenarnya apa sih Kak? Kenapa kita butuh landing page gitu? Selain untuk misal untuk jualan sesuatu gitu. Mungkin bisa untuk hal lain gitu Kak? Pada dasarnya kan landing page itu untuk informasi produk aja gitu, Kak. Bisa untuk profil perusahaan juga gitu. Jadi dia nggak serame kayak marketplace kayak Shopee, Tokopedia. Jadi ini kita bersifat pribadi aja gitu, Kak, dan minimalis gitu. Gitu aja sih, Kak. Oke. Cukup menarik ya mungkin landing page untuk satu bisnis ataupun mungkin bisa untuk portofolio juga ya Kak. Iya, betul, nggak bisa juga. Tapi mungkin ada pengaturan yang lebih banyak lagi ya. Tadi kan saya lihat ada mungkin untuk pengaturan fontnya, mungkin fontnya terbatas gitu ya Kak. Apakah masih apa kelebihan dari Google Site dibanding dengan mungkin ngoding sendiri untuk satu website gitu? Pada dasarnya kan kalau kita pakai Google Site ini kan lebih praktis gitu, karena template yang disediakan udah cukup untuk hanya kalau semisal untuk informasi produk yang masih kecil gitu. Nah, daripada kita ngoding dari awal kan itu perlu pemahaman yang cukup untuk membuatnya. Misal kita harus paham dulu HTML, CSS atau JavaScript dan web design. Nah, di sini kita tinggal menggunakan template yang disediakan dan kita bisa membuat informasi tentang produk atau informasi pribadi dengan cukup mudah gitu, Pak. Tapi memang ada keterbatasan yang semisal kita buat custom dengan coding sendiri, mungkin untuk Google Site ini ada batasannya gitu, Pak.
Oke, mungkin pertanyaan dari aku udah cukup sih. Mungkin dari teman-teman lain ada pertanyaan? Atau oh ya, untuk presensi nanti di akhir setelah teman-teman keluar dari webinar ini, jangan lupa untuk kembali lagi ke halaman pendaftarannya untuk satu webinar ini ya teman-teman, karena di situ ada kolom untuk feedback dan juga kalian akan mendapatkan sertifikatnya juga ada di situ. Jadi jangan lupa untuk kembali lagi ke webinar tampil ya nanti teman-teman untuk feedbacknya. Mungkin dari teman-teman lain nggak ada pertanyaan nih, jadi mungkin bisa diakhiri sampai sini apa bagaimana ya teman-teman? Oh ya, aku mau responnya dong dari tadi. Mungkin dengerin nggak sih teman-teman nih? Mungkin yang nggak ada pertanyaan bisa acungin jempol. Kalau tidak ada pertanyaan lagi bisa coba acungin jempol teman-teman. Oke, sepertinya memang AFK ya semuanya. Oke, terima kasih banyak teman-teman karena ada Marsha Donita sudah merespon. Ya, jadi materi hari ini bisa dipahami ya teman-teman. Untuk Kak Jonathan, terima kasih banyak atas materi yang diberikan hari ini, sangat bermanfaat. Dan juga untuk teman-teman lainnya, saya ingatkan lagi jangan lupa untuk nanti presensi di website tampil. Jangan lupa untuk mengisi halaman feedback di website tampil. Jadi semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Adisti selaku moderator dan juga Kak Jonathan selaku pemateri pamit undur diri. Terima kasih banyak. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live ya teman-teman. Terima kasih banyak.